Shalom, sahabat ceria dimanapun kita berada. Selamat pagi buat kita semua. Marilah pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kasihi, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami datang di pagi ini ya Allah Roh Kudus. Bersama-sama kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menerangi batin dan hati kami di pagi ini, sehingga sabda kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh dapat berguna bagi kehidupan kami, menguatkan kami dalam segala keadaan yang kami hadapi di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah penderitaan yang mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal-hal keji dan tidak adil yang menimpa Yusuf, dan dia memiliki banyak kesempatan untuk menjadi kepahitan. Penderitaan yang dia alami membuatnya cukup untuk menyimpan sakit hati kepada saudara-saudaranya. Apakah kita pernah memiliki kesempatan untuk menjadi kepahitan atau memiliki akar pahit? Ini tidak akan ada gunanya sedikit pun bagi kita semua. Mungkin kita merasa hidup kita telah dicuri oleh orang-orang yang menyiksa kita tersebut, dan kini kita merasakan sebuah kepedihan yang dalam. Jika kita tetap merasa kepahitan apa yang telah orang lakukan terhadap kita tersebut, justru akan mencuri masa depan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat ceria dimanapun kita berada, Tuhan mengangkat Yusuf, dan dia akhirnya bertanggung jawab atas persediaan makanan di Mesir. Itu adalah tempat yang baik saat ada kelaparan di negeri tersebut. Saudara-saudaranya harus pergi kepada Yusuf, dan ketika mereka melihatnya, mereka mengenalnya dan berlutut di hadapannya. Mereka kira dia akan membunuh mereka. Saudara-saudara Yusuf tahu bahwa jika Yusuf menyiksa mereka, mereka memang layak untuk mendapatkan itu. Tetapi kita melihat di sini Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah
telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Itulah yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya itu bertemu bertatap muka dengan adik yang dijualnya itu. Adik yang telah mengalami penderitaan yang mereka sendiri tidak sanggup membayangkannya jika itu sungguh-sungguh terjadi kepada diri mereka sendiri. Adiknya yang bisa hidup di dalam penderitaan, dijadikan budak, hidup yang tidak jelas arah dan tujuannya. Namun adik yang sekarang berdiri di hadapan mereka justru memelihara hidup mereka, memberikan kebaikan ganti kejahatan yang mereka lakukan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, sahabat ceria dimanapun kita berada, suatu teladan yang amat bagus, amat baik untuk bisa kita ikuti. Mari kita meladani apa yang Yusuf lakukan. Jangan sia-siakan hidup kita dengan merasa kepahitan terhadap sesuatu di masa lalu. Tetapi sebaliknya, percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan memberi kita berkat yang berlimpah sebagai ganti penderitaan yang kita lalui dahulu. Biarlah keputusan kita untuk mengasihi orang lain dengan menunjukkan belas kasihan kita kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita bagi semua orang, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi semua orang. Selamat bertahan di dalam penderitaan, sebab penderitaan yang kita alami akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.